Halo sahabat IHC, saya Dr. Aini, spesialis anak. Hari ini kita akan cerita tentang campak. Campak adalah penyakit infeksi akut yang menular yang penularannya melalui virus morbili, yaitu keluarga Pharomyxovirus. Penularannya melalui udara dari droplet, yaitu batuk atau bersin penderita campak, atau ingus yang keluar atau cairan dari nasofaring penderita campak. Masa untuk penularan ini 4 hari sebelum ruam timbul dan 4 hari setelah ruam hilang. Kemudian untuk gejala klinisnya yaitu masa inkubasi atau masa tunasnya 10-12 hari. Kemudian masa prodromal yaitu ada demam tinggi, suhu di atas 38 derajat Celcius, ada batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan ada mata merah atau mata berair. Nah, campak dikenal dengan koplik spot. Koplik spot itu yaitu bintik putih keabuan yang ada di bagian pipi bagian dalam, dan biasanya timbul 1-2 hari sebelum ruam timbul. Kemudian campak akan diikuti dengan timbulnya ruam yang akan kita lihat ada bercak-bercak merah berdekatan dan menumpuk pada seluruh badan. Diawali dari belakang telinga, kemudian wajah, leher, dada, tangan, dan kaki, dan seluruh tubuh. Nah, untuk penularan ini, untuk timbulnya ruam terjadi pada saat pasien masih demam, yaitu pada 2-4 hari demam, kemudian timbul ruam, dan ruam akan menyebar selama 3-4 hari. Kemudian ruam akan menghilang 3-4 hari setelahnya, yang diikutin akan menghitam dan pengelupasan ruam. Jadi fase campak ini diikuti demam, adanya koplik spot, dan kemudian timbul ruam dan ruam yang akan menghilang. Untuk gejala klinisnya, kemudian untuk komplikasi campak ini sendiri bisa mengakibatkan infeksi pernafasan seperti bronkopneumonia, di mana batuk, pilek, bahkan bisa sampai sesak nafas. Nah, ini komplikasi yang campak yang sering terjadi pada anak. Kemudian diikuti dengan adanya radang otak, kemudian adanya diare dan sampai dehidrasi. Kejang demam juga bisa terjadi karena demam yang tinggi dapat mengakibatkan kejang pada kasus ini. Nah, dari gejala tersebut dan dari yang bahaya campak tersebut, siapa saja sih yang bisa untuk mendapat campak ini? Yang tidak mendapat imunisasi satu, yang kedua adalah yang malnutrisi, yang ketiga anak di bawah usia 5 tahun, atau pasien-pasien dengan imunokompromis atau komorbid, dan pasien-pasien yang sedang mendapat imunosupresan, kemudian stomatitis yang berlebihan. Campak ini sendiri pengobatannya sebenarnya bersifat suportif atau pemberian obat pada saat gejala klinis ada, misalnya antiviretik apabila anak demam, pemberian antitusif atau ekspektoran pada saat anak batuk, dan anti kejang serta antibiotik bila diperlukan. Untuk pemberian vitamin A dianjurkan pada kasus campak yang diberikan selama 2 hari berturut-turut dengan dosis pada anak 6 bulan itu 50.000 unit per hari selama 2 hari. Pada anak 6-12 bulan 100.000 unit per hari selama 2 hari, dan pada anak di atas 1 tahun itu 200.000 unit per hari. Karena campak melibatkan mata, jadi untuk pengobatannya yaitu apabila pada mata terjadi konjungtivitis berat atau mata berair serta adanya sekret yang kental, dilakukan pembersihan mata dan bila perlu diberikan tetes mata atau salep mata. Kemudian perawatan kulit karena ruam yang ada pada campak melibatkan kulit. Dijaga kulit jangan sampai kotor atau dehidrasi. Kemudian campak juga melibatkan adanya stomatitis. Apabila terjadi stomatitis, kumur-kumur 4 kali sehari dengan air bersih ataupun air garam. Jangan berikan anak makanan pedas karena sariawannya akan mempengaruhi rasa atau anak menjadi tidak mau makan. Kemudian
isolasi. Perawatan campak sebaiknya diisolasi. Kenapa? Karena campak sendiri menular secara cepat. Sebaiknya diisolasi, baik perawatan di rumah ataupun di rumah sakit. Kemudian campak sendiri akan terjadinya diare dan dehidrasi. Berikan cairan yang cukup, jangan sampai dehidrasi. Asupan makan yang cukup, 4 sehat 5 sempurna dapat meningkatkan daya tahan tubuh anak sehingga tidak terjadi campak yang berat. Istirahat yang cukup. Pencegahan campak, sebaiknya kita berikan imunisasi MMR pada anak, yaitu pada usia 9 bulan kita berikan MR, pada usia 15 sampai 18 bulan kita berikan MMR, dan pada usia 5 sampai 7 tahun bisa diberikan MR atau MMR pada anak untuk mengurangi terjadinya campak pada anak. Yang kedua adalah meningkatkan daya tahan tubuh anak dengan asupan makanan yang bergizi. Yang ketiga, apabila terjadi kasus campak di rumah yang bersifat ringan, sebaiknya anak diisolasi di dalam kamar sendiri agar tidak tertular dengan anak yang lainnya. Terima kasih.